A. Produk rekayasa elektronik praktis berbasis pelanggan. Pembuatan produk didahului dengan berusaha untuk mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat untuk ditindaklanjuti dalam pembuatan produk sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan penjualan yang efektif dan efisien. Segmentasi pasar didasarkan pada variabel diantaranya melalui usia, frekuensi penggunaan produk, area atau daerah tempat tinggal, jenis komunitas, dan lain-lain. Variabel kemudian diolah berdasarkan persamaan perilaku pelanggan untuk mendapatkan suatu produk sesuai dengan harapan pelanggan. Kekuatan industri kreatif digital dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis yang biasa disingkat GEMAS, yaitu games, education, musik, animation, software, and social media. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi penduduk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, dapat meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan. Industri kreatif digital di bidang pendidikan education dapat dikembangkan antara lain sistem informasi aplikasi pendidikan, media pembelajaran interaktif, promosi kewirausahaan produk rekayasa. Dalam kaitannya pembuatan produk rekayasa, maka akan memakai metode action log. Berikut action log yang memaksudkan informasi tugas atau pekerjaan inform yang disampaikan dikembangkan dalam bentuk pencernaan dan menyiapkan dokumen secara tertulis (plan). Perencanaan kerja dibuat dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan atau material (decade). Tugas dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria yang ditentukan (carry out), pengecekan produk (control), dan melakukan evaluasi dengan mendiskusikan produk yang telah dibuat (evaluate). Tahap kewirausahaan. 1. Tahap memulai, melihat peluang usaha produk rekayasa menjadi bagian utama dan pertama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Menetapkan prosedur antara lain jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. 2. Tahap melaksanakan, praktek usaha produk rekayasa berdasarkan kebutuhan sumber daya yang meliputi 6M: man, money, material, machine, method, dan market. 3. Tahap mempertahankan, usaha produk rekayasa dalam mempertahankan dalam produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 4. Tahap mengembangkan, kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Hasil usaha yang dijalankan secara positif mengalami perkembangan yang baik dan cenderung bertahan. C. Produk elektronika praktis. 1. Aneka jenis produk elektronika praktis. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai diantaranya di rumah kita menggunakan peralatan rumah tangga, komputer, televisi, mendengarkan musik dengan VCD, siaran berita dari radio, komunikasi dengan telepon. Di kantor dan industri dijumpai penggunaan printer, faksimile, sensor, alat pendeteksi, robot perakit, dan ketika kita melewati jalan raya di sana banyak sekali penggunaan papan reklam, lampu penerangan jalan otomatis. 2. Manfaat produk elektronika praktis. Rangkaian elektronik dalam perkembangannya bermanfaat di dunia industri kreatif, baik untuk kebutuhan skala industri rumah tangga maupun skala industri besar. 3. Bahan pembuatan produk elektronika praktis. A. Material bagian mekanik. Material ini biasanya berupa produk hasil limbah tak terpakai, biasa disebut sebagai cover atau bagian luaran produk yang telah berhasil dibuat. B. Material bagian elektronik. Dalam kaitannya material elektronik, banyak sekali rangkaian yang memakai komponen elektronik ini. Contohnya lampu penerangan LED, resistor, penghambat baterai, saklar geser, printer, circuit board, resistor, kapasitor, kondensator, trafo, IC, dan lain-lain. Langkah-langkah pengembangan desain dan produksi. Ide desain produksi
elektronika praktis dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Mengenal pasar sasaran dan selera pasaran. 2. Lakukan eksplorasi material untuk menghasilkan estetika produk yang berbeda dan unik. 3. Memikirkan di mana produk itu akan diletakkan dan digunakan. Bahan pendukung produk elektronika praktis. A. Sumber daya alam, terbarui dan tak terbarui. B. Sumber daya manusia.